materi kali ini kita bahas tentang topik paradigma ilmu sosial dan penelitian kualitatif. Harapannya teman-teman mahasiswa bisa paham nanti apa itu paradigma, kemudian pentingnya paradigma ini dalam suatu lanskap penelitian, kemudian teman-teman juga bisa memahami variasi-variasi atau jenis-jenis paradigma yang berlaku dalam dunia penelitian kualitatif, terutama di bidang ilmu sosial ya, sebetulnya. Nah, saya mulai dengan sebuah kutipan dari bukunya Prof. Purwandari ya, sebuah buku yang di penelitian kualitatif psikologi itu bisa dianggap sebagai buku babon sebenarnya, bisa dianggap sebagai kitab sucinya orang-orang peneliti kualitatif di bidang psikologi ya. Nah, dia nulis begini: membicarakan metode penelitian tanpa membahas paradigma itu bagaikan bicara berputar-putar tanpa memahami substansi pembahasan. Kemudian tanpa paradigma, peneliti akan cenderung bersikap kaku bahkan dogmatis. Kaku dan dogmatis di sini maksudnya begini. Biasanya penelitian-penelitian yang analisis atau pendekatan kualitatif yang sudah cenderung mapan itu sudah punya tahapan yang terstandar, artinya seperti template. Misalnya di tahap analisis ada berapa tahap misalnya. Di etnografi misalnya seperti itu kan ada berapa 12 tahap analisis misalnya. Nah, itu biasanya cenderung peneliti-peneliti yang non paradigmatik ya, seperti itu. Dia tidak punya paradigma kualitatif. Itu biasanya hanya mengikuti prosedur-prosedur ini ya, selayaknya orang ya kalau dalam agama mungkin orang sekedar menggugurkan rukun-rukunnya saja ya, menggugurkan kewajibannya saja, tapi seperti kehilangan ruh. Nah, paradigma itu memberikan sentuhan ruhnya di situ ya. Paradigma itu memberikan sentuhan ruh. Maaf ya, saya agak batuk karena hampir seminggu ini saya batuk pilek seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu teman-teman untuk lebih memahami materi ini. Itu yang dimaksud dengan paradigma. Tanpa paradigma maka peneliti akan menjadi dogmatis seperti itu ya. Tidak ada sebuah improvisasi, tidak ada sebuah imajinasi variasi dalam dalam memperkaya risetnya seperti itu. Nah, sebelum kita lebih jauh, saya ingin masuk ke paradigma. Nah, paradigm dalam bahasa Inggris ini disebut dengan paradigm seperti itu. Nah, Denzin dan Lincoln ya, Norman Denzin dan Yonah Lincoln yang nulis buku handbook ya, Sage Handbook research method, yang sudah diterjemahkan sih oleh Pustaka Pelajar, tapi ini sudah menjadi buku babon juga seperti kitab sucinya kualitatif ya. Paradigma menurut pendapatnya yaitu mencakup keyakinan mengenai ontologi ya, epistemologi dan metodologi. Ya, jelas ya, pencabangannya ini ada ontologi, epistemologi. Kalian sudah belajar ini mungkin di filsafat ilmu di semester sebelumnya. Nah, tetapi apa kaitannya dengan penelitian ya? Nah, ontologi di sini maksudnya ya, paradigma itu menentukan bagaimana seseorang atau peneliti ya, dalam konteks ini peneliti melihat bagaimana cara dia melihat realitas, melihat sebuah fenomena, melihat sebuah gejala sosial, melihat sebuah fenomena psikologis misalnya seperti itu. Nah, itu akan menentukan tuh
bagaimana caranya menentukan makna sebuah realitas, menentukan human nature ya, nature-nya dari manusia ya. Manusia itu begini, asumsi filosofisnya misalnya. Nah, paradigma ini sangat-sangat menentukan. Dia seperti kacamata sebenarnya. Kalau kacamata Anda misalnya biru, maka Anda akan melihat semuanya ya biru gitu ya. Kalau misalnya di kepala, ya, saya pernah ingat kata-kata Friedrich Nietzsche ya, ya kalau di kepala Anda itu isinya palu, ya Anda melihat segala sesuatu itu Anda reduksi itu sebagai paku, jadi harus dipukul terus. Jadi respon Anda terhadap sebuah fenomena itu ya harus ya seperti paku, pasti selalu dipukul gitu ya. Beda dengan misalnya kalian punya banyak, bisa switch on switch off ya, paradigma itu kalian akan memilih paradigma yang tepat sesuai dengan tujuan dan problem riset kalian sendiri seperti itu ya. Nah, saya coba menjelaskan paradigma ini melalui dua lingkaran bulat itu ya. Itu ada manusia, kemudian di sampingnya ada realitas. Nah, jadi ontologi itu melihat bagaimana nature-nya manusia, bagaimana nature-nya realitas ya. Nah, beda paradigma ya beda. Misalnya di rasionalisme, Auguste Comte misalnya melihat bahwa manusia cogito sebagai suatu cogito, aku yang berpikir, cogito ergo sum gitu ya. Jadi aku berpikir, aku ada, jadi res cogitans gitu ya. Jadi maksudnya pengetahuan segala sesuatu dianggap ada sejauh dia bisa dijangkau oleh rasio, seperti itu. Bisa dilakukan penalaran rasional seperti itu ya. Hal-hal yang tidak rasional berarti itu dianggap tidak ada. Nah, rasionalisme itu suatu paradigma sebenarnya ya, suatu paradigma. Jadi bagaimana kita melihat segala sesuatu. Misalnya orang yang empirisme melihat bagaimana segala sesuatu yang ada itu harus bisa diindrawi ya, bisa dicerap oleh indera ya. Kalau sesuatu nggak bisa saya lihat, nggak bisa saya ukur, nggak bisa saya pegang, nggak bisa saya bawi, ya dianggap tidak ada ya. Nah, jadi paradigma sangat menentukan, sama dengan realitas. Bagaimana melihat sebuah realitas, betul itu gunanya ontologi atau perannya ontologi dalam penelitian kualitatif seperti itu. Nah, kemudian misalnya di sini ada realitas ya. Nah, jadi epistemologi itu sebenarnya bagaimana kalau di filsafat ilmu kan epistemologi itu theory of knowledge ya. Ya. Jadi sebuah sistem teori pengetahuan seperti itu ya. Bagaimana pengetahuan diraih. Nah, dalam konteks penelitian mungkin bisa kita tarik dulu asumsi bahwa epistemologi dalam penelitian kualitatif itu berkaitan dengan bagaimana manusia berelasi dengan realitas atau sebaliknya ya. Bisa dilihat di slide bagaimana realitas itu juga berelasi dengan manusia seperti itu ya. Kalian bisa melihat slide di sini ya, seperti itu ya. Bagaimana manusia dan realitas saling berinteraksi, kemudian bagaimana manusia dan realitas sama-sama membangun sebuah konstruksi pengetahuan seperti itu ya. Nah, dalam suatu dunia ya, dalam sebuah dunia pastinya ya. Jadi manusia misalnya dalam konteks penelitian seperti ini, bagaimana manusia peneliti itu punya sikap dalam berelasi dengan objek yang diteliti atau dengan fenomena lah ya, kalau bahasa yang lebih akurat mungkin di dalam penelitian kualitatif ya. Bagaimana dengan suatu gejala
bagaimana manusia memahami suatu gejala. Nah, itu poinnya di situ. Itu tergantung akhirnya nanti gejala yang dipahami itu akan membentuk pandangan peneliti itu terhadap dunianya, ya. Dalam konteks yang lebih besar, bagaimana manusia memahami dunianya, ya, seperti itu. Itu yang disebut dengan ini, ya, paradigma dalam pengertian Denzin dan Lincoln. Nah, kemudian kata-kata kunci yang mungkin perlu kalian pegang dulu sebelum masuk ke secara teknis nanti, ya, ke dalam penelitian kualitatif. Ada tahap, ada bagaimana pengumpulan data, bagaimana melakukan analisis, ya, dengan pendekatan tertentu. Nah, ini mesti setiap peneliti yang mau terjun ke bidang penelitian kualitatif, dia harus paling tidak bisa membuat distingsi, membuat pembedaan antara beberapa istilah ini. Ini saya buat agar ini saja, ya, agar kalian bisa tahu paradigma di sini, teori posisinya di sini, konsep di sini, ya. Jadi sejenis pemetaan saja, positioning seperti itu, ya. Nah, bisa dilihat di sini paradigma itu set proposisi yang menerangkan bagaimana dunia dan kehidupan dipersepsikan. Itu seperti bagaimana hubungan manusia dengan realitas, kemudian akhirnya dengan dunianya. Dunia di sini berbeda, ya, dengan bumi, ya. Dunia itu sejauh bagaimana misalnya ada dunia ilmu, dunia apa lagi, ya, banyak dunia, ya. Dunia anak-anak, ya, itu yang disebut dengan world, ya, dengan dunia. Itu adalah bagaimana pengalaman manusia sejauh yang dia alami, seperti itu, ya. Itu disebut dengan dunia, ya. Kalau dalam psikologi itu misalnya selain self itu disebut dunia, the others, lingkungan, orang lain, sistemnya, kemudian ekosistemnya, tumbuh-tumbuhan, binatang, apapun yang di luar kulitnya, di luar dagingnya, di luar flesh, ya, itu disebut dengan dunia, seperti itu, ya. Disebut dengan lingkungan, dunia. Nah, kemudian teori itu proposisi yang sistematis dan saling berkaitan, dikembangkan biasanya melalui penelitian, ya, untuk menjelaskan gejala khusus. Jadi paradigma itu tentang persepsi tentang dunia. Kalau bahasa yang umum dipakai itu world view. Yang world view itu adalah paradigma, ya, philosophical world view, seperti itu. Nah, teori itu lebih set proposisi yang menjelaskan gejala khusus tertentu. Misalnya teori social learning, ya, kemudian teori tentang kepatuhan buta, misalnya, ya, blind obedience, ya, kemudian tentang helplessness, ya, ketidakberdayaan, kan, helplessness, ya. Banyak sekali contoh-contoh teori di psikologi, kemudian di sosiologi, misalnya teori habitusnya Bourdieu, seperti itu, ya. Itu kan melihat satu gejala, ya, suatu gejala saja, gitu. Nah, itu lebih levelnya mungkin lebih di bawah paradigma, karena paradigma orang tidak bisa hidup sebenarnya tanpa paradigma, baik dia sadari maupun tidak ia sadari. Dia pasti membawa paradigma tertentu. Dia melihat sesuatu, menghayati sesuatu, pasti menggunakan kacamata tertentu, seperti itu, ya. Orang tidak bisa lepas, disadari atau tidak disadari. Nah, konsep itu elemen-elemen dari teori, ya. Dia lebih tentang classified, mengklasifikasi, memberi pengertian tentang objek, pengalaman, peristiwa atau hubungan, ya. Dia lebih kecil. Kemudian ada istilah metodologi, ya, karena secara istilah, ya, metodologi itu kan metos dan ini, ya, metos dan logos, ilmu tentang metode, tapi pengertiannya tidak menjelaskan apa-apa. Jadi
dia berisi tentang sebuah pengetahuan, sebuah sistem pengetahuan yang berisi tentang metode-metode, standar-standar, prinsip-prinsip, cara-cara, pedoman-pedoman yang mengacu pada model tertentu, ya, mengacu pada model tertentu, gitu ya. Itu disebut dengan metodologi. Nah, kemudian metode itu adalah cara yang digunakan peneliti, suatu cara, ya, suatu cara nanti bisa jadi sebuah teknik juga, ya, untuk mengumpulkan data dan kemudian menganalisisnya, ya. Jadi kalau di bab 3 skripsi kalian itu biasanya kan dituliskan metodologi penelitian, ya. Tapi mungkin lebih tepat disebut sebagai metode penelitian kalau menurut definisi ini, karena dia bukan ilmunya di situ, tapi kalian menjelaskan bagaimana riset kalian dilakukan, ya, akan atau dirancang, didesain atau akan dilakukan nanti. Jadi isinya berisi tentang how to, gitu ya, bagaimana saya melakukan riset ini, ya, itu lebih tepat disebut sebagai metode penelitian daripada metodologi sebenarnya, ya. Nah, itu tadi sekilas tentang paradigma. Nanti kita akan coba masuk ke beberapa hal, ya. Coba, nah ini ada slide overview. Nah, jadi saya sudah ngomong tentang paradigma. Kemudian ini saya akan coba bahas tentang paradigma apa saja sih yang secara umum, ya, yang ada di psikologi gitu, dan di ilmu sosial sih secara umum seperti, ya. Nah, yang pertama itu ada namanya positivistik. Ya, ini di semester lalu yang metodologi penelitian kuantitatif itu, ya, ini positivistik, ya, kita pakai, ya. Nah, ini ada asumsinya bagaimana tentang realitas manusia, ilmu, dan tujuan penelitian itu sendiri. Realitas dilihat sebagai sesuatu yang objektif di indera, ya, dipersepsi secara indrawi, menarik hukum-hukum universal segala macam. Manusia dianggap sebagai rasional, kemudian deterministik, kemudian ilmunya ada prosedur yang ketat, ya. Kemudian deduktif itu dia punya asumsi, punya hipotesis, ya, seperti itu, ya, ingin dibuktikan seperti itu. Nomotetis itu, ya, nomotetis ini maksudnya dia mengikuti suatu prinsip universal umum, ya. Ada suatu prinsip universal umum yang ingin dicoba mencoba diraih seperti itu, ya. Jadi ada satu pola tertentu yang itu dianggap sebagai satu prinsip universal seperti itu, ya. Nah, kemudian tujuan penelitiannya dia menjelaskan fakta, penyebab dan efek, memprediksi atau meramalkan, kemudian fakta objektif. Jadi seolah-olah tujuan kebenarannya itu adalah kebenaran objektif. Objektif itu maksudnya bukan berarti kebenaran yang absolut, ya, tapi kebenaran pada objek. Jadi peran peneliti sangat berjarak dengan fenomena yang diteliti. Misalnya kalau di kuantitatif kan jelas sekali, misalnya dia melihat hubungan-hubungan, entah hubungan asosiatif, hubungan korelatif, entah hubungan yang komparatif seperti itu, ya. Jadi melihat hubungan-hubungan, gejala-gejala atau fenomena psikologis itu di breakdown ke dalam variabel-variabel, ya. Ini saya tidak perlu banyak bahas, ya, karena di semester lalu kalian sudah dapat ini, ya. Nah, kemudian setelah positivis ada interpretatif. Ya, interpretatif ini dia realitas itu subjektif. Subjektif itu maksudnya bukan berarti relatif, ya. Subjektif itu artinya sejauh yang dialami subjek. Nah, realitas itu juga diciptakan, bukan ditemukan. Diciptakan itu artinya dikonstruksi, sekaligus diinterpretasikan, ya. Dipahami, dimaknai, ditafsirkan, kemudian dimaknai, ya, sesuai dengan kesadaran subjeknya.
Nah, manusia itu memberi arti pada dunia, kemudian menciptakan rangkaian makna, meaning ya, the system of meaning. Nah, ilmunya didasari pengetahuan sehari-hari, jadi bisa melalui pengalaman sehari-hari. Ilmu tidak bebas nilai, ini yang menarik ya, tidak free value seperti di positivistik. Ilmu tidak bebas nilai, ini seperti nanti di paradigma berikutnya ya, bahwa peneliti boleh punya kepentingan di dalam penelitian itu ya, boleh ini. Nah, tujuan penelitiannya itu menginterpretasikan dunia, memahami kehidupan sosial segala macam. Ini nanti seperti kalau di Creswell dia menyebutnya seperti ini ya. Dia mengutip Denzin dan Lincoln, itu disebutkan bahwa interpretatif ini termasuk konstruktivis juga, fenomenologi di dalamnya, kemudian tematik analisis masuk ke dalam ini ya. Jadi segala macam yang sifatnya konstruktivis, fenomenologis itu masuk ke dalam paradigma interpretatif menurut Denzin dan Lincoln, seperti itu ya, masuk ke dalam paradigma interpretatif. Ini kenapa saya bagi 3? Ini saya mengikuti dari tipologinya Sarantakos ya. Sarantakos itu tipologi Sarantakos ini juga yang dipakai oleh Purwandari di dalam bukunya itu ya. Jadi ya secara garis besar dia bagi 3 lah. Kalau di ini ada 5 sebenarnya, di Denzin dan Lincoln ada 5, tapi yang 2 itu bisa masuk ini ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kritis. Nah, kritis ya, critical ya. Nah, ini kalau di Norman Denzin itu dia masuk post-Marxis, Marxisme, kemudian teori kritis, pendekatan sosial kritis yang berciri emansipatoris, itu masuk ke dalam sini action research, kemudian yang sifatnya mengubah dunia, mengubah nasib subjek penelitian, ikut terlibat ya, engagement research ya, seperti itu ya, penelitian yang penelitinya merasa terlibat dan berkepentingan. Di situ biasanya realitas itu dianggap sebagai bukan sesuatu yang given, bukan sesuatu yang diberikan, tapi dia penuh dengan kontradiksi. Biasanya realitas yang dianggap sebagai gejala-gejala eksploitatif, misalnya korban-korban PHK, korban-korban marginal, misalnya korban kekerasan. Nah, biasanya sering menggunakan pendekatan kritis seperti itu ya, baik yang poststrukturalis maupun yang nanti yang Marxis seperti itu ya. Nah, kalau di Lincoln itu dibagi ya, ada yang Marxisme, kemudian pendekatan yang poststrukturalis, tapi di Sarantakos itu yang masuk ke kritis itu poststrukturalisme, Marxisme itu dimasukkan dalam satu keranjang yang sama ya, kritis gitu ibaratnya seperti itu ya. Mungkin untuk mempermudahkan kalian juga, karena nanti kalian akan lama belajar di situ, nanti kalian bisa baca sendiri jika tertarik, karena itu lebih pembahasan ke pemikiran filsafat kontemporer sebenarnya, seperti itu. Nah, manusia kemudian itu bukan realitas ya, yang realitas manusia, kemudian ada realitas lagi kan. Nah, itu yang ketiga, itu sebenarnya ilmu ya, maksudnya ya. Ilmu itu dilihat dia di antara positivis dan interpretatif, membebaskan. Nah, misalnya dia tujuannya membebaskan seperti itu ya, mengemansipasi, tidak bebas nilai jelas karena dia terlibat. Nah, tujuannya penelitiannya bisa membongkar, dia mengungkap yang ada di balik yang kelihatan, mengungkap mitos-mitos dan ilusi, menekankan terungkapnya ide, keyakinan yang keliru, false consciousness ya, ideologi seperti itu, membebaskan, memampukan. Ini sangat ciri khas post-truth dan penelitian sosial kritis sebenarnya, seperti ini ya. Kalau kalian akrab dengan teori kritis dan poststrukturalis, mungkin kalian bisa ini ya. Ini pengaruh
pengaruh dua mazhab pemikiran itu sangat kental dalam paradigma kritis ini. Jadi dalam konteks tertentu ya misalnya bagaimana korban-korban stigma misalnya. Nah ini mungkin penelitian ini cocok dan mungkin ya ini yang tepat ya. Itu tiga paradigma ilmu sosial yang mungkin sebenarnya interpretatif bisa dibagi lagi, kritis bisa dibagi lagi, tapi ini tipologi sederhana dari saran Takos paling tidak memudahkan kalian. Ada tiga ini paradigma yang mungkin sedang paling gencar dipakai. Ya saya tidak tahu berapa dekade, tapi 30-40 tahun ke belakang ini mungkin ya ini ya tiga ini mungkin ya yang paling sering dipakai seperti itu ya. Nah itu saja penjelasan saya mengenai paradigma kemudian jenis-jenisnya. Nah dari tiga tadi mudah-mudahan kalian bisa menentukan ya. Kalian bisa memberikan pilihan ya, bisa menentukan pilihan menurut kalian itu paradigma mana saja yang digunakan dalam penelitian kualitatif dari tiga itu yang cocok menurut kalian, cocok untuk kualitatif, berikan alasannya ya. Kalian bisa menyimak video ini. Jadi saya ingin materi ini bermanfaat, jadi saya harap kalian mau menuliskan dan memilih kemudian menuliskan alasannya gitu ya. Dari tiga paradigma itu mana yang menurut kalian itu cocok untuk kualitatif seperti itu ya. Itu saja saya rasa ya. Nah sebelum saya tutup, ada ini saya ambil dari tradisi fenomenologi sebenarnya ya. Kunci dari kan nanti kita masuk di materi berikutnya bahwa instrumen penelitian di kualitatif itu adalah peneliti sendiri ya, bukan alat ukur, bukan skala, bukan alat tes segala macam, bukan kuesioner, bukan, tetapi adalah peneliti itu sendiri. Nah, jadi perlu ada sebuah sikap, sebuah attitude ya peneliti ya, yang itu menjadi syarat mutlak, yaitu empati. Nah ini saya ngambil dari penelitian fenomenologi. Empati itu adalah kunci ya. Empati, kemudian yang lebih besar lagi menghargai kemanusiaan, itu kunci memasuki dunia penelitian kualitatif. Kalau kalian tidak punya empati terhadap subjek penelitian kalian, terhadap partisipan, terhadap orang lain, bahkan terhadap realitas, itu kalian tidak akan bisa, kalian kayak tertutupi ya, akan banyak sekali gap-gap yang akan banyak sekali pintu-pintu yang tertutup, yang justru itu mungkin akan membuka kemungkinan dari temuan penelitiannya nanti ya, keunikan penelitiannya, kekuatan penelitiannya juga seperti itu. Nah empati, dengan kalian empati maka pintu-pintu kemungkinan untuk pengayaan imajinatif, kemudian mempertajam temuan penelitian, mempertajam pembahasan itu akan lebih mudah terbuka ya. Jadi keterbukaan diri kalian, kemudian empati itu kan empatos ya, turut merasa gitu ya. Jadi kalau kalian dengan misalnya kalau meneliti PSK, kalian di kepala kalian sudah punya stigma yang sangat tidak empatik, pelacur nih, kemudian dosa semua, kalian tidak akan bisa menemukan apa yang ingin kalian cari sesuai dengan tujuan penelitian kalian. Jadi berempatilah, itulah seruan pertama, itulah sabda pertama saya untuk para mahasiswa yang mencoba memasuki dunia penelitian kualitatif ya. Nah saya kira cukup, sudah hampir setengah jam. Cukup dari saya akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kuis tadi dijawab ya.